Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga pada tahun ini kita masih diberi kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Kemudian siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, ukuran zakat fitrah, kemudian waktu pengeluaran zakat fitrah, dan juga siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah. Zakat sendiri yaitu rukun Islam yang keempat setelah syahadat, kemudian sholat, puasa, dan kemudian zakat. Jadi pada dasarnya zakat itu adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap umat muslim di seluruh dunia. Sedangkan untuk zakat fitrah sendiri pengertiannya yaitu zakat mengenai makanan pokok yang ada di dalam suatu daerah dan dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri. Yang dimaksud dengan zakat makanan pokok dalam suatu daerah yaitu ketika kita hidup di Indonesia, makanan pokok kita sehari-hari yaitu beras. Maka zakat yang wajib kita keluarkan yaitu berupa beras. Kemudian apabila orang Eropa itu membayarkan zakat, orang Eropa itu makanan pokoknya adalah gandum, maka mereka wajib membayarkan zakat fitrahnya berupa gandum. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah 1 syak atas kurma atau 1 syak atas gandum dari orang-orang budak ataupun orang-orang merdeka, dari anak-anak maupun dewasa, dari perempuan ataupun laki-laki, dan dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tersebut ada beberapa informasi yang dapat kita peroleh. Yang pertama yaitu zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia. Kemudian untuk ukuran zakat fitrah yang pertama yaitu 1 syak. 1 syak jika di ukuran baku dalam ukuran Indonesia itu 2,5 kilogram atau 3 liter. Nah, zakat fitrah yang wajib kita keluarkan tadi yaitu berupa beras. Jadi kita wajib zakat 2,5 kg beras atau 3 liter beras. Ketika dalam satu kakak atau satu rumah itu kita ada 10 orang, maka zakat yang wajib kita keluarkan itu adalah 2,5 kg dikali 10 sama dengan 25 kg atau 3 liter dikali dengan 10, yaitu 30 liter dari beras. Nah, untuk beras yang kita zakatkan itu bukan sembarang beras, melainkan beras yang biasa kita konsumsi. Semisal kita setiap harinya mengkonsumsi beras yang per liternya itu harganya 8.000, maka zakat yang wajib kita bayarkan itu adalah beras seharga 8.000 per liter. Nah, kemudian seringkali kita menemui ketika menjadi amil ataupun sukarelawan ketika menerima zakat, itu orang membayarkan zakat menggunakan uang. Nah, apakah itu diperbolehkan? Ya, itu tentu saja diperbolehkan. Tetapi akan lebih baik apabila pembayaran zakat itu menggunakan beras, sehingga nanti untuk pembagiannya itu akan lebih mudah seperti itu. Yang kedua yaitu waktu pembayaran zakat fitrah. Dari hadis tersebut, pembayaran zakat fitrah yaitu dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri.
yang artinya pembayaran zakat fitrah itu boleh dilakukan pada awal bulan Ramadan, pertengahan bulan Ramadan, ataupun di akhir bulan Ramadan. Untuk daerah kita ataupun pada umumnya di daerah kita, pembayaran zakat fitrah itu pada akhir bulan Ramadan, yaitu 5 hari atau 6 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir yaitu mengenai siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innamas shodaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berhak untuk menerima zakat fitrah, yang pertama itu adalah al-fuqara, yaitu orang-orang fakir. Orang fakir itu adalah orang yang hanya mampu mencukupi kurang dari setengah keperluannya. Artinya, apabila dalam lingkungan kita itu ada suatu keluarga yang kebutuhan sehari-hari itu misalnya 10.000, tetapi mereka hanya mampu mencukupi 4.000, maka mereka itu termasuk dalam golongan orang-orang fakir. Kemudian yang kedua yaitu al-masakin, yaitu orang-orang miskin. Orang-orang miskin yaitu orang-orang yang mampu mencukupi separuh lebih dari kebutuhannya, tetapi tidak 100%. Artinya, apabila keluarga tersebut kebutuhannya 10.000, maka dia itu mampu mencukupi 6.000, 7.000, 8.000 atau 9.000 dari kebutuhannya, tetapi tidak 100%. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu al-amilin, yaitu orang-orang yang mengurusi zakat. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk orang-orang yang mengurusi zakat ini, alangkah lebih baiknya apabila kita menempatkan diri kita itu sebagai sukarelawan, bukan sebagai orang yang berhak menerima zakat fitrah. Tetapi apabila dari relawan-relawan tersebut ada orang yang termasuk dari keluarga yang fakir ataupun keluarga yang miskin, maka ia berhak untuk menerima zakat fitrah. Tetapi jika tidak ada, maka kita menempatkan diri kita itu sebagai relawan, sehingga zakat fitrah nanti dapat kita salurkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Yang keempat yaitu al-mu'allafatu qulubuhum, yaitu orang-orang yang dijinakan hatinya. Orang-orang yang dijinakan hatinya itu antara lain yaitu mu'alaf. Seorang mu'alaf itu berhak menerima zakat fitrah agar hatinya semakin yakin bahwasanya Islam itu adalah agama yang baik. Yang kelima yaitu ar-riqab. Ar-riqab itu adalah budak-budak, di mana seorang budak itu berhak untuk menerima zakat fitrah sehingga ia nanti bisa untuk memerdekakan dirinya sendiri. Kemudian yang keenam yaitu al-gharimin, yaitu orang-orang yang berhutang. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan orang berhutang di sini yaitu orang berhutang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, bukan orang berhutang untuk memenuhi kebutuhan sekunder bahkan tersiernya. Yang ketujuh yaitu sabilillah atau jalan Allah, yaitu setiap sarana dan tempat yang berhubungan dan berguna bagi Allah dan agamanya. Yang kedelapan, yang terakhir yaitu ibni sabil atau seorang musafir. Musafir yaitu orang yang sedang dalam perjalanan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Demikian sedikit materi yang dapat saya sampaikan mengenai zakat fitrah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membuat kita menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.